Saya rasa ada beberapa faktor ya. Pertama karena memang mungkin investor juga wait and see menjelang pemilu. Kemudian kita juga lihat bahwa perdagangan yang cukup singkat di pekan ini hanya 3 hari perdagangan pasar dan saya rasa juga ada efek dari pertumbuhan ekonomi juga yang tumbuh melandai dan memang saya rasa ini menjadi salah satu alarm juga sih karena memang kalau dilihat memang tingkat konsumsi dari masyarakat Indonesia ini sedikit mengerem di 2023. Kemudian ada kabar juga dari data tenaga kerja di US yang tampaknya masih cukup kuat dan ini menjadi salah satu membuat investor sedikit pesimis bahwa suku bunga ini benar-benar mungkin tidak akan diturunkan di bulan Maret. Mungkin akan mundur ke Mei atau bahkan di second half di 2024. Baik, kemudian Mas Robert kita lihat bahwa pada pekan kemarin IHSG ini berhasil mempertahankan level psikologisnya di 7.200-an. Kemudian bagaimana kira-kira proyeksi IHSG dan juga rupiah pada pekan ini? Ya, saya rasa pekan ini IHSG masih berada di 7.200 sampai 7.250 untuk range tradingnya karena range harganya karena memang perdagangannya cukup singkat ya. Begitu juga dengan rupiah mungkin masih di 15.600 sampai 15.700 untuk range perdagangan minggu ini. Oke, baik. Karena perdagangnya cukup singkat, Anda katakan tadi hanya 3 hari perdagangan di pekan ini. Apakah ini juga dapat juga memperlihatkan indeks harga saham gabungan lebih sering berada di teritori negatif dalam 3 hari terakhir ini? Saya rasa mungkin akan fluktuatif ya, karena sebenarnya ada masih dalam bulan laporan keuangan dan saya rasa pertumbuhan emiten-emiten dari pencapaian laba dan segala macam sebenarnya masih memuaskan bagi investor, terutama kemarin 4 big banks kita juga tumbuh positif bahkan memecahkan rekor dan ini juga meningkatkan ekspektasi dividen. Kemudian memang saya rasa sudah mulai muncul jadwal-jadwal RUPS sehingga ekspektasi mengenai hasil laporan keuangan 2023 untuk beberapa sektor mungkin masih akan cukup baik. Perbankan, kemudian juga mungkin sektor pertambangan cukup terutama emas, kemudian sektor konsumer juga mungkin akan tumbuh baik dan ini juga akan meningkatkan ekspektasi dari investor. Namun di sisi lain saya rasa investor juga masih wait and see melihat dari data-data, rilis data baik itu dari China, ekonomi China, kemudian juga US dan ini kaitannya juga kalau US kaitannya tentu saja dengan The Fed, arah kebijakan The Fed. Saya rasa ini yang kemudian masih akan mengerem investor untuk lebih optimis di pasar yang beresiko seperti saham. Baik, tentunya tadi Mas Robert juga sampaikan bahwa IHSG ini ditopang oleh kinerja di perbankan Big Caps itu. Bagaimana kira-kira usai rilis kinerja yang sudah dirilis begini, apakah sektor perbankan ini masih memiliki potensi kenaikan yang besar khususnya untuk perbankan Big Caps? Ya, kalau dari tim riset sendiri menghimpun beberapa data, memang dari analisis melihat 2024 perbankan Big Caps ini masih akan bertumbuh, baik itu dari pendapatan bunga, kemudian kredit, bahkan sampai labanya itu masih akan bertumbuh 2024. Namun dengan catatan mungkin akan melambat karena ini ada kaitannya dengan proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2024 juga dari beberapa lembaga juga mengatakan mungkin akan lebih melambat dibanding 2023. Nah, ini yang akan kemudian berdampak kepada kinerja perbankan secara keseluruhan karena memang ada korelasi positif. Sehingga kalau dikatakan bertumbuh, prospek masih iya, namun tampaknya sedikit melambat. Namun ini sebenarnya bisa menjadi salah satu potensi ketika misalnya kalau kita lihat sampai sesi 1, emiten Big Caps ini kan turun ya seperti BCA, BRI, kemudian BNI turun. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu kesempatan karena melihat secara relatif valuasinya sudah cukup mahal untuk di posisi sekarang. Dan ketika ini kemudian turun, ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan investor untuk kemudian investasi untuk jangka panjang mungkin di emiten-emiten perbankan ini. Oke, baik. Menarik untuk diperhatikan juga pergerakan dari emiten perbankan, khususnya Big Caps di hari ini, yang mana terdapat anomali, Mas Robertus. Bank Mandiri atau BMRI menguat sendirian, bahkan tadi sempat 4% begitu ya penguatannya, di tengah Bank Sentral Asia, BBCA, BBRI, dan juga BBNI, yang mana pada siang hari ini bergerak terkoreksi atau cukup tertekan. Apa yang Anda perhatikan dari hal ini? Ya, saya rasa kalau misalnya dilihat dari timeline rilis dari laporan keuangan, mungkin Mandiri yang paling terakhir ya di antara perbankan tersebut. Jadi mungkin ada sentimen apresiasi yang tertunda dan kalau dilihat memang pertumbuhan labanya paling besar Mandiri.
DPK-nya juga kalau nggak salah jumlah tabungannya pertumbuhannya juga Mandiri cukup memuaskan di antara yang lain ketika sudah mulai pertumbuhannya melambat. Sehingga ini juga meningkatkan ekspektasi bahwa bisa jadi Mandiri dividennya akan lebih besar di tahun 2024. Sehingga ini kemudian yang membuat investor mengapresiasi dari Bank Mandiri, sehingga harganya kalau kita lihat memang anomali, dia tumbuh 2%, BCA aja sampai turun, BRI turun, BNI juga turun, seperti itu. Oke, baik. Tentunya kami juga mengamati begitu ya dari pernyataan Anda tadi, yang mana sebetulnya untuk di tahun 2024 ini kinerja dari perbankan agaknya lebih cukup menantang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apakah ini juga akan berpengaruh atau memiliki efek domino ke sektor-sektor lainnya, Mas Robertus? Ya, saya rasa mungkin akan ada efeknya ya. Sebenarnya efeknya bukan dari sektor perbankannya, namun dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan lebih melambat. Dan kalau misalnya kita lihat tren konsumsi saat ini sudah mulai konsumsinya masyarakat Indonesia juga kantongnya sudah mulai tipis untuk belanja. Dan ini juga yang sebenarnya bisa dicermati untuk beberapa sektor seperti misalnya konsumer, seperti retail juga perlu dicermati karena tren pelemahan konsumsi ini terjadi di kalangan menengah dan juga bawah. Untuk kalangan atas sih masih cukup baik, namun yang perlu dipantau adalah kalangan menengah dan bawah. Nah ini juga sebenarnya bisa menjadi salah satu filter kita dalam memilih saham di emiten-emiten yang memiliki target market yang menengah ke bawah. Mungkin akan tantangannya lebih besar di 2024. Misalnya retail ada beberapa seperti RALS atau LPPF yang kalangan menengah ke bawah, mungkin tantangannya besar. Namun adanya pemilu, kemudian BLT, kemudian Lebaran di kuartal 1 ini mungkin itu bisa menjadi momentum di kuartal 1 untuk sektor-sektor tersebut. Karena kantong masyarakat menjadi tebal dan daya beli untuk belanjanya juga semakin besar, mungkin akan menguntungkan ya di kuartal 1. Namun kalau kita melihat di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 mungkin akan lebih menantang. Baik, tadi Anda sempat sebutkan bahwa untuk tahun ini sendiri memang sangat menantang begitu ya, dan dompet rakyat Indonesia ini sudah mulai tipis begitu. Di tengah tantangan ini dan juga tahun politik yang saat ini sedang terjadi, kira-kira sektor mana lagi di pasar keuangan ataupun pasar saham yang prospektif ke depannya? Ya, kalau kita bicara kuartal 1, retail kemudian konsumer itu masih cukup baik ya. Karena kalau misalnya kita lihat retail, terutama Alfamart misalnya, itu kan dia menjual kebutuhan sehari-hari. Kemudian consumer goods ada Unilever, ada kemudian Mayora, Indofood itu juga masih cukup baik karena memang adanya hajatan pemilu, uang masyarakat juga bertambah, adanya BLT nanti misalnya dibagikan itu juga menopang kalangan menengah ke bawah, dan juga nanti ada THR, sehingga memang di kuartal 1 retail, consumer goods cukup dijagokan, dan juga telekomunikasi karena kemungkinan traffic data akan meningkat. Lalu perbankan juga masih akan baik diiringi oleh sentimen dividen, dan saya rasa properti mungkin juga bisa dijagokan di 2024 karena efek dari PPN, kemudian juga ada rencana KPR bisa sampai 35 tahun. Ini juga bisa menjadi salah satu trigger untuk properti ini akan manggung di 2024. Baik, Mas Robert, terkait dengan selain tadi selain telekomunikasi ataupun retail, apakah untuk sektor komoditas ini kita bisa harapkan nih untuk kedepannya? Mas, mungkin masih bisa kita harapkan ya, karena memang komoditas ini kan dia mengacu pada harga global, ada korelasi positif di sana. Jadi kalau melihat forecast-nya di 2024, batu bara kemungkinan akan down, minyak kemudian akan lebih fluktuatif namun lebih ke sideways. Namun emas ini yang kemungkinan akan pecah rekor lagi, emas global diperkirakan sampai ke 2.300 US dollar per troy ounce. Artinya ini akan juga menular ke emiten-emiten yang memproduksi dan menjual emas. Saya rasa ini juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilihat oleh investor bahwa sektor ini juga cukup prospektif sebenarnya. Oke, baik. Dari sektor komoditas Anda menjagokan emas begitu ya. Kalau dari harganya di emiten-emiten berbasis emas, apakah ini juga masih cocok untuk entry di waktu saat ini atau justru Anda melihatnya juga sudah terlambat momennya? Ya, kalau melihat emiten emas sekarang sih sebenarnya cocok ya untuk entry ya. Namun emiten emas sekarang di Indonesia itu sudah terdiversifikasi dengan metal lainnya. Misalnya Antam dia juga ada korelasinya ke nikel, dan sekarang harga nikel juga sedang drop. Atau MDKA juga ke harga tembaga, yang harga tembaga sekarang juga sedang sideways. Jadi sebenarnya ada mungkin sentimennya akan mempengaruhi dalam jangka pendek, karena balik lagi ke
ada faktor-faktor komoditas lain di dalam tubuh emiten emas itu. Jadi mereka nggak jual emas 100%, namun ada nikel, ada tembaga, kemudian ada jualan lainnya, sehingga itu juga mempengaruhi ekspektasi investor terhadap kinerja dari keuangan. Ini kan ekspektasi investor ini yang kemudian bisa mempengaruhi gerak harga emiten, terutama emiten emas juga. Namun saya rasa ini bisa menjadi salah satu katalis positif mungkin dalam jangka pendek. Kalau sekarang emas mungkin masih cukup struggle ya, karena the Fed ini masih maju mundur nih kapan untuk menurunkan suku bunga. Ini kan juga yang mempengaruhi harga emas global, sehingga mungkin sekarang bisa menjadi waktu yang tepat, namun mungkin tidak untuk full cash gitu, atau misalnya all in. Mungkin lebih ke bertahap masuknya gitu, karena sekarang kondisinya masih wait and see juga investor global, terutama investor emas.